Fans Malaysia diserbu gara-gara bikin alasan konyol usai Harimau Malaya kalah 0-2 dari Filipina di Piala AFF U23 2025. Malu-maluin. Erick Thohir minta supporter memadati SUGBK saat timnas Indonesia U23 hadapi Malaysia. Sudah lama loh tidak melawan tetangga. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Reaksi beragam diberikan para fans timnas Malaysia setelah negara mereka gagal meraih kemenangan di partai perdana Piala AFF U23 2025. Pada pertandingan pertama penyisihan grup Piala AFF U23 2025 Selasa 15 Juli, Malaysia gagal mengamankan poin usai ditaklukkan Filipina. Bertanding di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, skuad berjuluk Harimau Malaya tersebut kalah 2 gol tanpa balas. Pasca laga, sejumlah fans negeri jiran di media sosial turut memberikan komentar atas penampilan timnas Malaysia. Menariknya, salah satu akun media sosial asal Malaysia yakni @OneFootballM memberikan komentar unik setelah kekalahan tim mereka. Dalam unggahannya, akun tersebut menyebut bahwa Malaysia sengaja kalah dari Filipina agar taktik skuad Harimau Malaya tidak terbaca oleh lawan di laga berikutnya. Sengaja Malaysia U23 kalah untuk mengelirukan pasukan seterusnya. Kekal tenang, onefootball.my. Malaysia U23 sengaja kalah untuk membingungkan lawan berikutnya. Komentar akun tersebut pun seolah menjadi cywar untuk fans timnas Indonesia yang mengisyaratkan bahwa Malaysia sengaja mengalah agar taktiknya tidak terbaca saat menghadapi Garuda Muda. Sontak cuitan dari @onefootballm langsung menjadi sorotan para netizen, terutama pendukung timnas Indonesia. Banyak dari mereka yang justru menyindir pernyataan akun tersebut dan menyebutnya sebagai alasan kekalahan yang tak masuk akal. Kalah lagi dan lagi, tulis salah satu komentar. Akun paling menyangkal kalau kalah selalu cari alasan yang memalukan. Ini nggak bagus, harusnya ada kritik yang membangun, tambah lainnya. Ya, kalau sengaja kalah, mending gak usah ikut turnamen bang, sindir netizen lain. Alasan macam apa lagi ini? Mana ada kompetisi yang sengaja kalah, ledek komentar lainnya. Hasil negatif yang dialami Malaysia saat hadapi Filipina bisa melanjutkan kutukan Harimau Malaya Muda. Ya, Malaysia selalu tersingkir setelah telak kekalahan di laga pertama. Hasil negatif itu terjadi pada edisi 2019 dan 2023, di mana Malaysia sudah harus angkat koper lebih awal usai menelan kekalahan di laga perdana. Di Piala AFF 2019, Malaysia telan kekalahan 0-1 dari Kamboja pada laga pembuka. Kekalahan ini berimbas buruk, Malaysia finish ketiga dan gagal lolos ke semifinal. Malaysia mengalami pil pahit kedua di Piala AFF 2022. Saat itu, Malaysia berturut-turut kalah dari Laos dalam format 2 leg. Turnamen Piala AFF U23 baru bergulir 4 edisi sejak kali pertama dihelat pada 2005. Malaysia 2 kali terdepak lebih cepat setelah mengalami kekalahan di laga pembuka. Kutukan itu bisa kembali terjadi di Piala AFF U23 2025 setelah Malaysia kembali telan kekalahan di laga perdana. Kekalahan ini membuat Malaysia terpuruk di peringkat ketiga grup A tanpa perolehan poin. Sementara puncak klasemen dikuasai Indonesia meski sama-sama mengemas 3 poin dengan Filipina. Hasil negatif yang dialami Malaysia membuat peluang lolos ke semifinal jadi mengecil. Malaysia selanjutnya akan menghadapi Brunei di matchday kedua sebelum melawan tuan rumah Indonesia. Sementara itu, media Malaysia mengkritik hasil buruk yang dialami Harimau Malaya Muda pada laga perdana Piala AFF U23 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Filipina ajari Harimau Malaya U23 bermain sepak bola. Demikian judul artikel yang dibuat media Malaysia B Harian. Hasil ini membuat skuad asuhan Nafuzi Zain menghadapi jalan berliku karena hanya juara grup dan 1 runner-up terbaik yang akan lolos ke semifinal. Media lokal itu menambahkan. Ya, beralih pada berita selanjutnya, Timnas Indonesia U23 memulai perjalanan di Piala AFF U23 2025 dengan baik.
Tim Garuda Muda meraih kemenangan telak 8-0 atas Timnas Brunei Darussalam dalam laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa malam. Jan Schreven menjadi bintang kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Timnas Brunei Darussalam dengan torehan 6 gol. Sementara itu Arhan Fikri dan Raihan Hanan masing-masing bisa mencetak 1 gol. Namun ada yang kurang dari pertandingan itu. Hanya sekitar 2.000 pasang mata supporter yang hadir untuk menyaksikan laga Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Brunei Darussalam U23. Jumlah itu tentu sangat kecil dan membuat Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta tampak sangat kosong. Apalagi stadion itu memiliki kapasitas mencapai 77.000 kursi. Ekspektasi rendah Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyadari hal itu. Erick menyebut ekspektasi publik terhadap laga Timnas Indonesia U23 melawan Timnas Brunei Darussalam tidak terlalu tinggi. Timnas Indonesia U23 menyisakan 2 laga di grup A Piala AFF U23 2025. Tim asuhan Gerald Van den Boeck itu masih akan menghadapi Timnas Filipina U23 dan Timnas Malaysia U23. Ya, mungkin ekspektasi Indonesia lawan Brunei di atas kertas menang. Tadi di babak pertama skornya udah 7, ya mungkin ekspektasinya akan mulai meningkat, kata Erick Thohir. Menanti Malaysia, Erick Thohir pun menyebut penonton yang hadir di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta akan semakin ramai, terutama saat Timnas Indonesia U23 menghadapi Timnas Malaysia U23 pada Senin 21 Juli 2025. Saya yakin para penonton akan dukung Indonesia lawan Filipina, apalagi kembali. Ini kita kapan lagi kedatangan tim Malaysia yang sudah lama kita tunggu-tunggu, tutur Erick. Dan dengan kekalahan Malaysia melawan Filipina, pasti mereka akan mempersiapkan diri lebih baik lagi. Jadi ya kembali, kalau pecinta sepak bola, ingat tim ini juga mungkin sebagian besar bisa saja bermain nanti untuk di SEA Games, tandas ex-presiden Inter Milan tersebut. Kemenangan besar Indonesia atas Brunei bisa sia-sia. Timnas Indonesia U23 harus tetap waspada karena kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam di laga fase grup Piala AFF U23 2025 bisa saja berujung sia-sia. Tim Garuda Muda menunjukkan performa bagus melawan Brunei di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa 15 Juli malam. Diwarnai 6 gol Jan Schreven, Timnas Indonesia U23 membuat gawang Brunei 8 kali kebobolan. Hasil ini menjadi sebuah awal yang positif, namun perjalanan masih panjang buat Timnas U23 karena masih ada 2 laga yang harus dilakoni. Tim yang diarsiteki Gerald Van den Boeck akan masih menghadapi Filipina pada Jumat 18 Juli dan Malaysia pada Senin 21 Juli. 2 tim ini bukan lawan yang mudah untuk Timnas Indonesia U23. Jan Schreven dan kawan-kawan pantang dapat hasil buruk di 2 laga ini. Hal ini dikarenakan hanya 3 juara grup dan 1 runner-up terbaik yang bisa melangkah ke semifinal Piala AFF U23 2025. Artinya, poin penuh menjadi harga mati buat Timnas Indonesia U23. Kemenangan atas Filipina dan Malaysia berarti posisi juara grup bisa diamankan untuk selangkah lebih dekat meraih gelar juara di kandang sendiri. Kemenangan dengan skor 8-0 atas Brunei bisa menjadi modal kepercayaan diri menatap 2 laga sisa. Semangat para pemain pun bisa semakin menggebu untuk bisa menggebuk Filipina dan juga Malaysia. Namun, jika hasil buruk yang diterima oleh Timnas Indonesia U23, maka tiket ke semifinal bakal sirna. Asa jadi juara untuk kali kedua di Piala AFF U23 otomatis ikut sirna. Hal ini membuat kemenangan telak 8-0 atas Brunei Darussalam tidak boleh membuat terlena. Para pemain Timnas Indonesia U23 harus fokus menatap laga sisa menghadapi 2 lawan yang lebih berat ketimbang Brunei Darussalam.